Halo calon mekanik handal, pernah nggak kalian nonton video tutorial cara memperbaiki suatu part dalam motor? Kenapa ya? Kok rasanya, mudah sekali ketika kita melihat tutorialnya. Gimana ya cara membuat tutorial itu? Nah, kali ini kita akan belajar. Gimana caranya? Yuk ikuti Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome to English for Mechanic. With me, Gaby Fitria Adrian. Hari ini Miss akan ajak kalian semua untuk berpetualang dalam dunia manual text. Setelah mempelajari video ini, murid-murid diharapkan dapat menganalisis, mengevaluasi struktur teks, fungsi sosial, fungsi kebahasaan, dalam prosedur teks, dalam hal ini manual text. Kemudian, murid-murid juga diharapkan mampu menyusun dan mempresentasikan hasil teks manual yang dibuat mandiri. Penasaran kan? Apa sih manual text? Yuk kita pelajari langsung ke intinya. So, what is exactly a manual text? Manual text basically is like the procedure text. Prosedur text bukannya kita udah belajar itu? Yap, bener banget. Di kelas 10, kita sudah belajar mengenai prosedur teks. Teks yang mana tuh? Ingat gak? Kita pernah belajar, waktu di SMP juga pernah belajar mengenai how to make noodles, how to make tea. Nah, itu ya. Jadi, prosedur teks itu ada banyak. Salah satu contohnya adalah resepi. Resep, cara membuat nasi goreng mungkin waktu di SMP sudah belajar. Waktu di kelas 1, kelas 10 kita sudah belajar juga simple tutorial, how to insert a SIM card, gimana cara masukkan SIM card ke handphone. Nah, itu juga masuk ke dalam tutorial. Prosedur teks maksudnya ya. Nah, bedanya apa dengan manual teks yang sekarang kita akan pelajari? Manual teks adalah salah satu jenis prosedur teks yang dia itu lebih ke teknis. Dan kenapa ini penting untuk dipelajari? Karena kalian sebagai calon mekanik handal, dengan mempelajari manual text, kalian akan lebih mudah memahami dan juga menginformasikan kepada calon customer kalian nanti kalau melakukan perbaikan seperti itu ya. So, what exactly is a manual text? Students, manual text itu adalah teks yang mengutarakan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Manual text is commonly used for giving instruction. The purpose is to make sure that the steps given are clear and easy to follow. For example, if you want to change your motorcycle oil, the manual text will exactly help you with that. Now we go on to the structure of manual text. Jadi seperti prosedur teks lainnya, manual text juga punya 3 parts penting. Dia cuma punya 3 bagian. The first one is the goal. Goal itu apa? Tujuan. Jadi di sini adalah bagian di mana penulis memberitahu, ini dia mau menerangkan langkah-langkah apa sih? Ini dia mau membahas cara-cara untuk apa sih? Nah, itu namanya goal. The second part is tool and material. Tools adalah alat-alat yang kamu gunakan. Mungkin seperti wrench, maybe screwdriver, maybe T-wrenches, and so on. Kalau material itu adalah bahan-bahan yang kamu gunakan. Kalau di recipe itu namanya ingredient, mungkin seperti bawang merah, bawang putih, minyak, segala macam, ya kan? Kalau di manual text, materialsnya mungkin lebih ke, kalau kita konteksnya sepeda motor ya, mungkin oli, minyak, atau grease. And the last part is the steps. Ini adalah bagian-bagian di mana penulis menunjukkan langkah-langkahnya secara rinci, cara mengerjakan sesuatu. Mungkin kalau kamu mengganti oli, mungkin yang pertama kali dilakukan apa? Mungkin membuka saringan olinya terlebih dahulu. Seperti itu bagian langkah-langkahnya. Students, now let's see the real example of manual text on how to change motorbike lubricants. Follow me. Socket wrench to make this super easy. Come on, get your ass out of there. Alright, we got that thing out of there. So the thing about this bike is you have to remove this little end piece from the spark plugs. See how it's threaded right there, and that's what you should get pliers. Squeeze it and it'll come right off. So do that right now. So you hold it from this part. Pliers. Twist. Comes right off. Easy. Alright, you gotta put that back in the same way you took the last one out. Thread it in with your hands, because you don't want to cross thread this one. Give it a little extra tightness.
Oh, there it is. Good to go. Nah, itu tadi contohnya manual text yang kita bisa lakukan atau kita temukan sehari-hari di workshop teknik sepeda motor. Nah, kalau kamu perhatikan dari contoh tadi, ada beberapa mungkin ciri khas dari prosedur teks. Nah, ciri khas ini namanya language feature atau fitur bahasa. Untuk prosedur Teks sendiri dia punya 3 feature bahasa. Yang pertama ada imperative verb. Apa itu imperative verb? Imperative verb are action words. Nah, dia tuh action words ya. Imperative verb are action verbs like open, tighten, pour, and check. These verbs give clear instruction on what to do. The second one, manual text use simple present tense. Teks ini menggunakan present tense sederhana karena instruksi berlaku umum. Seperti contohnya, place the container atau tighten the bolt. Ya, simple present tense adalah subject plus verb 1. Dan yang terakhir, fitur bahasa dari manual text, dia menggunakan sequential verb. sequence. Jadi kata-kata yang menunjukkan urutan-urutan seperti apa? Seperti first, then, second, lastly, atau finally. Okay guys, now it's your turn. This time I will ask you to write your own manual text. Buatlah manual teks sederhana dengan berkolaborasi dengan teman dalam kelompok. Ingat, tulis sesuai dengan struktur teks yang sudah kita bahas, yaitu pertama ada goal, kemudian ada material and tools, dan juga ada steps. Silahkan berkolaborasi dengan baik dan benar, dan setelah itu akan kita presentasikan. Nah, murid-murid hebat, kamu sudah mengerti dan memahami apa itu manual teks dan sudah bisa menulis sendiri manual teks itu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya dan bisa membantu kalian menjadi mekanik-mekanik handal ke depannya. Sampai jumpa murid-murid hebat.